Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita yang mulia, teramat mulia dan sangat mulia. Istriku, baru kini terasa betapa dirimu adalah wanita yang soleha, wanita yang sabar. Nanti ditunggu lagunya ya, insya Allah. Dan refnya luar biasa, refnya ini. Gimana refnya itu? Dulu pernah kita pernah tinggal di rumah kontrakan dan tak punya apa-apa. Kita memang pernah tinggal di rumah kontrakan gitu kan, lama, bertahun-tahun, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Kita pernah tinggal di kamar kos-kosan, sepeser uang pun tak punya. Masih ingat? Di kos-kosan mana? Probolinggo. Di Probolinggo, di Jalan Kedupo. Saya kos, ambil kamar 2, yang satu untuk barang, yang satu untuk kita gitu. Dan gak punya uang sepeser pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, malam ini kita posisi di kantor Gen 13 Malang. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bersyukur alhamdulillah, pertama kali saya dengan beliau podcast di sini dan saya yang membawakan acaranya. Padahal ini adalah acaranya beliau. Ini adalah tempatnya beliau, tapi saya dipercayai untuk membawakan acaranya. Gitu ya. Bersyukur dulu, alhamdulillah kita berjumpa di podcast Menembus Batas bersama GN. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu kita, semua keluarga kita kelak berkumpul dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mau langsung disapa atau mau bagaimana dulu ini? Ya sudahlah. Bintang tamu kita malam ini sudah pasti tahu semua, sudah banyak sekali yang merindukan dengan gerakannya beliau, dengan gebrakannya beliau, sudah sangat merindukan suara-suara beliau yang sangat lantang. Cuman malam ini kita hanya akan membahas apa sih pengalamannya beliau selama di penjara, terus program apa yang akan beliau laksanakan, yang akan diprogramkan ke depannya. Langsung saja ya. Beliau, suami saya tercinta, suami dunia akhirat saya, Abi Gusnur ya. Tepuk tangan dulu boleh ya. Abi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas dingin kalau berhadapan dengan Abi. Apa kabar sayang? Alhamdulillah. Barakallah. Sudah berkeringat, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa hari Abi semenjak keluar itu ada di sini? Hari. Sekarang sudah tanggal 31. 1 minggu nggih. Bagaimana perasaannya Abi sekarang? Alhamdulillah saudaraku, bersyukur kepada Allah ya. Sebenarnya kalau ditanya perasaan, kita belajar hidup ini pegangannya, patokannya itu ukhrawi. Ya, ukhrawi ya, pegangan, dimensi pegangan pikiran kita itu langit gitu. Kalau sudah berpegangan ke langit, sandarannya ke ukhrawi, mau di bawah jembatan nikmat. Itu kan, mau di kamar kos-kosan indah, itu kan, mau di penjara syahdu gitu ya. Itu kan pegangan kita kan sudah di ukhrawi, jadi tempat sudah tidak menjadi esensi lagi di dalam hidup ini gitu. Jadi kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya Bi semakin sehat, bugar ya, sehat walafiat ya Bi ya. Padahal kan di dalam sana kan Covid kan
Gimana Abi kan? Iya, Ya. banyak yang ngomong saya tambah sehat ya, tambah sehat, tambah Tambah- gemuk, Tambah segar. tambah segar gitu ya. Katanya begitu, Allah alam. Kalau menurut Mama gimana? Oke, tambah bersih, tambah segar, tambah ganteng. Sudah Masya pasti. Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah pasti kalau tambah ganteng gitu kan. Barakallah, Terus barakallah. kemudian Abi kan selama di tahanan kan menghasilkan lagu. Menghasilkan ya. lagu, terus kemudian ada buku juga. Coba Abi ceritakan bagaimana Abi bisa menciptakan lagu itu di dalam tahanan. Ada 2 lagu loh Abi. Yang sudah rilis 2 yang lagu, sudah rilis. ada 8 yang belum rilis. Masya Allah 8 teman-teman. Ada 10 totalnya. gitu, 10. insya Coba Abi, lagu yang pertama yang sudah rilis tuh apa itu judulnya? Penjara Bareskrim. Nah itu coba kronologinya bagaimana Abi? Itu yang kita sudah nonton ya lagu itu ya, beliau yang membawakan syairnya. Hidup dalam penjara belum tentu hina, banyak hikmah terpendam di sana. Nah, itu unik itu, lagu itu saya ciptakan. Adek tisu adek. Lagu itu saya ciptakan ketika saya di karantina di rumah sakit itu. Terus ya pokoknya gitulah, saya nggak usah cerita detailnya ya, karena ada rahasia-rahasia etika ya, ada rahasia-rahasia akhlak, ada rahasia-rahasia sistem penjara yang tidak bisa saya kupas di sini kan. Tapi intinya lagu itu tercipta bahwa kan gini, orang masuk penjara itu ada yang karena OTT KPK. Jadi dia membangun dinasti oligarki, kan, dia jadi bupati misalkan ini ya, dia jadi bupati, dia jadi menteri, dia jadi presiden gitu kan. Mungkin karena asyik duduk di kursi jabatan, dia nggak mau lengser, dia nggak mau turun, dia nggak mau ganti, akhirnya dia bangun dinasti itu, dia bangun oligarki. Akhirnya anaknya dijadikan, dia mewarisi tahta kerajaannya. Walaupun anaknya nggak layak dipaksa gitu kan, terus kemudian menantunya dijadikan gitu kan, bahkan istrinya bila perlu dijadikan, pokoknya jangan sampai putus mata rantai kekuasaan itu gitu. Itu namanya oligarki ya. Terus bahkan bila perlu seandainya dia belum nikah gitu ya, ini seharusnya nyalon jadi presiden, seharusnya nyalon jadi bupati nih, cuman saya kan belum nikah, syaratnya harus menikah, bila perlu dia akan menikah mendadak. Menikah bukan karena Allah, menikah bukan karena ibadah, menikahnya itu karena untuk mendapatkan jabatan itu tuh. Waduh, akhirnya begitu menikah istrinya yang dimajukan gitu kan. Dan terjadilah oligarki, terjadilah nepotis seperti itulah. Maka ternyata terjadi korupsi, maka OTT KPK gitu kan. Oke, saya percepat aja ya. Ya. Mungkin kalau seperti itu kita di dalam penjara, jangankan melihat orang lain, melihat diri sendiri aja tidak mampu gitu kan. Mungkin loh ya. Mungkin ada lagi yang narkoba. Bahkan kemarin mohon maaf ya, waktu saya kurang 4 hari ya, 4 hari sebelum saya bebas, itu ada tahanan baru masuk. Dia konon kabarnya merkosa anak tirinya gitu kan. Pencabulan lah ya, seksual gitu. Dihajar di dalam. Wah, di Lombok, di Balsem, habis gitu. Nah, mungkin kalau kasus-kasus seperti itu ya, OTT KPK, kriminal, narkoba, pelecehan, korupsi apa, mungkin kita akan nggak punya ruang di dalam penjara situ. Kita nggak punya ruang sosial, kita nggak punya ruang sistem, kita nggak punya ruang aneh apa-apa di situ tuh. Ketemu orang malu, ketemu diri sendiri pun malu, gitu. Menatap cermin pun malu gitu kan. Ketemu petugas polisi malu, ketemu petugas sipirnya malu, nah, kan gitu kan. Nah, kalau saya enggak, siang, pagi, malam, sore saya berjalan gagah dimanapun berada, gitu kan. Saya nggak malu, gitu kan. Bahkan ada orang yang di penjara, di satu kamar sama saya, dia menyembunyikan di depan anak-anaknya. Jadi anaknya nggak tahu kalau dia di penjara. Dia pamitnya kerja ke luar negeri. Jadi kalau dia video call sama anaknya, halo, papa masih di Singapura, gitu ya. Ya Allah. Gitu. Dia sembunyikan. Kalau saya enggak, Dek Shanum, dia ini tahu Abi di penjara, nak. Kamu nggak usah malu punya Abi di penjara, karena Abi bukan kriminal. Gagah saya di penjara gitu kan. Nggak ada itu isolasi, bully, nggak ada. Maka lahirlah lagu
penjara baris krim itu. Hidup dalam penjara gitu ya. Belum tentu hina. Gimana? Banyak hikmah terpendam di sana. Beliau nyanyi tuh. Kalau aku males, aku cuma bisa nyiptakan lagu ya. Tapi kalau nyanyi kurang lah ya. Itu aku ciptakan dini hari itu. Itu refnya gimana itu? Bahagia di dalam sunyi. Bahagia di dalam sunyi ya, terkesima di dalam sepi. Di dalam sunyi aku terkesima, di dalam sepi aku bahagia. Gitu kan. Terus Masya Allah ya, dengan Allah tidak berjarak. Boleh antum tanyalah sama Pak Jumhur, Pak Anton ya, yang Pak Ruslan Buton yang sempat ketemu Ustadz Ali Baharsa ya. Di sana itu kita hanya ngaji, sholat, makan, ngaji, sholat. Makanya sampai terlahir karya buku dan lagu itu karena memang saya nggak punya beban apa-apa gitu kan. Di penjara itu jangankan nulis buku, aduh banyak yang dipikir. Ya makan aja nggak kolu kalau orang Jawa bilang tuh, makan tuh nggak bisa karena terlalu banyak dipikir, utang, ekonomi, rumah tangga, anak. Saya nggak ada beban yang dipikir, jadi bisa nulis buku gitu kan, bisa bikin lagu ya begitulah ya. Lagu yang pertama ya. Terus yang kedua baru rilis mungkin 2 minggu. Lagu yang kedua itu seminggu yang lalu Hakikat Rindu ya. Hakikat Rindu itu saya ciptakan dini hari. Bagaimana ceritanya itu? Betapa aku sangat merindukanmu. Aku tak sanggup hidup tanpamu. Ya, tiba-tiba ingat Dek Shanum ya, ingat mama ya, ingat istri gitu kan. Ingat anak-anak gitu kan. Terus tiba-tiba ya ingat pengacara gitu kan, ingat umat, ingat Ustadz Irwan. Ustadz Irwan itu nggak ada hubungan darah ya, orang lain, cuman dia subhanallah harta, tenaga, pikiran itu dicurahkan habis untuk mendampingi saya. Mulai saya disidik pertama di BAP jam 3 sore sampai jam 12 malam itu Ustadz Irwan nungguin gitu kan. Bayangkan tuh, jam 3 sore sampai jam 12 malam nungguin, nemenin saya sampai melepas detik-detik terakhir saya hilang di balik lift masuk ke tahanan tuh. Ustadz Irwan meneteskan air mata tuh, Allah. Ustadz Irwan, assalamualaikum ya. Kayak orang tua itu beliau tuh. Ustadz Irwan tuh yang suka ngomong di YouTube itu loh ya. Kalau ngomong selalu ada ciri khasnya beliau itu. Ya kita sekarang lagi berada di sini ya. Nah, itu Ustadz Irwan namanya tuh. Beliau luar biasa, berhati mulia. Jadi beliau hampir sebulan full dia selalu di luar itu, selalu ada saja yang dilakukan untuk saya itu selalu ada. Oke. Nah, di saat itu dini hari tiba-tiba rindu. Nah, tapi kerinduanku kepada anak, kerinduanku kepada istri, kerinduanku kepada pengacara, kepada umat, kepada Ustadz Irwan itu terputus gitu ya. Terputus itu maksudnya saya menemukan dimensi lain bahwa oh iya ya, ada Rasulullah yang tidak terputus gitu kan. Gitu maksudnya. Jadi lagu itu tercipta awalnya karena kerinduanku terhadap istri, anak, umat, lawyer ya, dan teman-teman mitra, dan apalagi orang-orang yang mensupport saya selama di penjara. Tetapi semua itu ada batasnya. Nah, tapi akhirnya berlanjut kerinduan itu sampai menangis. Oh ada Rasulullah, ada Allah yang tidak terputus sinyalnya gitu maksudnya ya. Maka lahirlah lagu Hakikat Rindu itu. Ya apa itu liriknya itu? Itu sebenarnya dangdut pure ya, cuma setelah diaransemen lebih indah dangdutnya gitu. Betapa aku sangat Iya itu kan yang sudah jadi, yang versi aslinya di dalam kamar itu begitu. Coba. Gimana? Betapa aku sangat merindukanmu, aku tak sanggup hidup tanpamu. Itu aslinya begitu ya. Betapa aku sangat membutuhkanmu,
Jiwa ragaku tertambat padamu. Betapa aku sangat merindukanmu. Aku nggak sanggup hidup tanpamu. Betapa aku sangat merindukanmu. Jiwa ragaku tertambat padamu. Duhai anakku, duhai istriku, duhai lawyer, duhai umat gitu kan, duhai mitra kerja, duhai agen-agen madu. Tetapi itu terputus gitu ya, sehingga akhirnya itu lagu aku apresiasikan untuk gelora hasrat rinduku kepada keluarga, kepada umat. Tetapi akhirnya karena terputus sehingga terjadilah ref ya, refnya itu akhirnya gara-gara oh ada Rasulullah ya, maka lahirlah refnya itu gitu. Mungkin ibarat kata aku bisa hidup tanpa siang. Mungkin ibarat kata aku bisa hidup tanpa malam. Kan begitu tuh. Mungkin ya ibarat kata aku bisa hidup tanpa siang, aku bisa hidup tanpa malam. Ya, mungkin ibarat kata ku sanggup hidup tanpa matahari. Mungkin ibarat kata ku sanggup hidup tanpa rembulan, gitu ya. Tapi aku takkan sanggup hidup tanpa dirimu. Itu versi aslinya Abi ketika ya di tahanan gitu kan. Maka begitu di aransemen ternyata jadi yang sekarang terbit di YouTube itu saya ciptakan dini hari, saudaraku. Nah, lagu itu silakan Anda copy, silakan Anda nyanyikan bebas ya, silakan Anda download, dan itu bisa diapresiasikan kepada pasangan Anda ya, kepada Rasulullah, terserah. Terus ada lagi yang masih belum rilis, Abi? Apalagi sekarang lagi di aransemen. Nah, itu kemudian bayangkan 10 bulan 10 lagu, berarti 1 bulan 1 lagu. Masya Allah. Nah, kemudian di balik layar lagu Hakikat nih nggak diceritakan. Gimana? Apa? Yang judul awalnya tertambat, akhirnya ngaruh ke prosesnya juga. Ya, itu nantilah Mama yang cerita. Jadi intinya gitu, saudaraku ya. Untuk lagu yang bagaimana aku dikatakan apa ya, terbeban apa enggak? Betul-betul karena ukhrawi peganganku gitu kan. Dan aku masuk bukan karena kriminal ya, enggak makan uang rakyat gitu kan. Nah, sekarang ada lagu yang baru, saudaraku, mungkin dalam bulan-bulan ini rilis, judulnya Istriku ya. Pokoknya suasana di penjara itu memang penuh dengan romantisme lah ya. Ritmenya itu saya alami dengan syahdu, haru, biru gitu kan. Nangis iya, tapi nangisnya bukan sedih gitu kan. Nangisnya itu nikmat gitu loh ya. Ini hanya satu resonansi yang bisa nangkep ini bahasa ini ya. Kalau nggak satu resonansi nggak nangkep Anda. Nah, di dalam penjara itu tercipta lagi lagu judulnya Istriku. Nah, kalau ini pure untuk keluarga ya, untuk istri. Jadi ternyata di dalam penjara itu saya baru sadar bahwa istriku itu wanita yang soleha gitu. Wanita yang baik gitu kan. Jadi berpuluh-puluh tahun menikah itu kan, selama ini kan istri selalu kalah gitu kan, dalam hal apapun ya, dalam hal pendapat, dalam hal rundingan, dalam hal ekonomi, belanja, dalam hal apa saja istri selalu kalah gitu kan, selalu kalah. Kadang-kadang kalah perasaan, kalah pikiran, kalah ide itu, bahkan kalah ya tadi tuh, kalah tertekan bahkan mungkin ya, tertekan mau ngelawan nggak berani kan, mau gimana? Nah, akhirnya berkorban gitu. Nah, di penjara itu saya temukan satu rasa bahwa oh, berarti mulai detik ini aku bersumpah ya Allah, aku berazam bahwa aku yang akan mengalah sekarang. Dalam hal apapun ya, kepada istriku, aku yang akan mengalah gitu. Intinya judulnya itu Istriku. Di situ aku baru merasa bahwa istriku tuh wanita yang baik gitu ya. Wanita yang sabar, wanita yang soleh, dan aku laki-laki yang egois. Aku laki-laki yang bodoh gitu kan. Aku laki-laki yang jahat, dolim bahkan. Nah, itu lagu itu terinspirasi ya. Segera rilis nggak? Tak bocorkan liriknya ya, kurang lebih begini. Istriku, ini liriknya ya.
Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita yang mulia, teramat mulia dan sangat mulia. Istriku, baru kini terasa betapa dirimu adalah wanita yang soleha, wanita yang sabar. Nanti ditunggu lagunya ya, insya Allah. Dan refnya luar biasa, refnya ini. Gimana refnya itu? Dulu pernah kita tinggal. Kita pernah tinggal di rumah kontrakan dan tak punya apa-apa. Kita memang pernah tinggal di rumah kontrakan gitu kan, lama, bertahun-tahun, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Kita pernah tinggal di kamar kos-kosan, sepeser uang pun tak punya. Masih ingat? Di kos-kosan mana? Probolinggo. Di Probolinggo, di Jalan Kedupo. Saya kos, ambil kamar 2, yang satu untuk barang, yang satu untuk kita gitu. Dan gak punya uang sepeser pun. Bahkan kita pernah berlangganan pegadaian, apapun saja digadaikan. Masih ingat? Bahkan di Munjiat itu sekolah itu harus jalan kaki karena sepedanya digadaikan. Untuk apa? Untuk makan. Padahal harga sepedanya itu masuk gadai cuma 75.000. Kita pernah ngalami masa-masa itu ya. Bahkan kita pernah numpang rumah orang, sebutir nasi pun tak punya. Kita pernah numpang rumah orang ya, di Palu ya, di Subaruko, di tengah-tengah pasar yang amis, yang bau gitu. Namun kau tetap setia, namun kau tetap bersabar, namun kau tetap bertahan. Itu lagu khusus untuk istriku ya. Istriku, nggak apa lagu. Ini baru terasa. Istriku, saat miskin dan papa. Istrinya begitulah. Kau tak pernah mengeluh, kau selalu nerima gitu ya. Dan tunggulah lagunya ya, insya Allah. Itu juga saya ciptakan di dalam penjara ya. Masya Allah. Ya itu jadi, dan ada lagi lagu-lagu yang lain ya. Ada yang judulnya Munafik, ada yang judulnya Anakku. Ya untuk anakku juga ada lagu ya. Ya nantilah dirilis, intinya itu yang saya dapatkan di penjara. Barokallah, mudah-mudahan manfaat. Ya, apalagi Mudah-mudahan manfaat. Jadi nangis. Ya. Gila. Ya. Ini Abi, buku ini Abi, coba ceritakan Abi. Di sini banyak keajaiban sepertinya Abi ya. Di sini ya, Abi ya. Saya nggak maksa ya, cuman sudah laku berapa eksemplar? 500 ada insya Allah. 500 karena mendadak harus di stop penjualannya karena kalau saya masih di dalam katanya nggak baik di penjara diedarkan. Sebenarnya nggak masalah, nggak ada yang rahasia amat. Tapi oke, kalau Anda belum punya bukunya, coba dimiliki buku ini ya. Hubungi nomornya beliau nanti. Yang benar di penjara, yang salah pesta pora. Jadi waktu itu saya di penjara, nah yang melaporkan saya itu pesta pora gitu, tumpengan gitu kan, tertawa, termehek-mehek gitu. Nah, ini semua ada di sini kronologinya. Bahkan di sini ada kisah-kisah ajaib ya. Sudah sering kita bahas kemarin di video-video berikutnya. Di dalam penjara saya masih bisa menafkahi anak istri. Hanya bulan-bulan berapa itulah istri yang kirim ke penjara itu ya, per minggu. Tapi untuk selanjutnya ada kalanya saya malah yang bisa menafkahi dari dalam penjara untuk menutup lubang-lubang gitu kan. Saya di dalam penjara saya bisa melunasi hutang ratusan juta. Artinya apa? Artinya Anda yang tidak di penjara pasti lebih bisa gitu loh.
Yang dipenjara hanya tubuh, tapi pikiran tidak, doa tidak, harapan tidak, afirmasi tidak. Nah itu loh, bagaimana caranya pikiran ini bisa menembus tembok penjara itu. Bagaimana supaya doa ini menembus tembok penjara. Sehingga apapun, muamalah-muamalah di luar penjara, pesantren, keluarga, anak, istri, semua bisa dihandle dari dalam penjara. Pesantren di Palu itu setiap minggu 1 juta untuk makan-makan santri ya. 1,5 1,5 juta setiap minggu. Pandemi, Covid, PPKM di mana-mana, tapi kita masih bisa ngasih makan santri itu seminggu 1,5 juta. Belum bisyarah, gaji, ustadz, listrik, macam-macam itu bisa 9 juta, bisa 10 juta itu. Kalau tidak pandemi dulu 19 juta. Nah itu rahasianya ada di sini. Kalau Anda memang merasa ekonomi terpuruk, Anda merasa nggak ada pegangan untuk motivasi, Anda nggak punya rumus untuk menyelesaikan masalah ekonomi macam, coba dimiliki ya, bismillah, hubungi beliau. Di sini banyak sekali saya tulis ya. Bahkan saya di penjara itu, saya pernah dikondisikan COVID sampai saya dibantar di rumah sakit. Saya di framing media seolah-olah saya COVID, mati karena COVID, modiar kapok bongko, mate kon COVID gitu kan. Padahal saya enggak ya, saya rencana di karantina di rumah sakit Polri itu 2 minggu, tetapi apa yang terjadi? Hanya 2 hari saya sudah dipulangkan lagi. Karena apa? Di ronsen, diambil darah, di swab, di antigen, di macam-macam negatif, sehat. Bahkan obat tidak 1 butir pun saya minum. Jadi obatnya itu 1 kali minum 5-6 macam. Pagi 6 obat, siang 6 obat, malam 6 obat. Jadi kalau perawatnya masuk, sudah diminum Pak obatnya, sudah Bu Bidan, sudah Bu Dokter. Padahal nggak saya minum. Itu ada di halaman 24. Dia ada foto obatnya ini. Sebutir pun tidak saya minum. Karena saya percaya COVID, tapi saya tidak percaya sistem yang menangani COVID itu. Saya percaya COVID, tapi saya lebih percaya imunitas tubuhku. Saya lebih percaya imunitas imanku daripada COVID itu sendiri. Andai kata nggak ada aturan-aturan yang aneh-aneh itu, saya kasih tulisan rumah saya tuh, area bebas masker itu, haram pakai masker. Seandainya loh ya, seandainya nggak ada aturan-aturan yang aneh-aneh. Dan sampai detik ini saya selalu negatif, sehat walafiat, lahir dan batin. Amin. Oke, dimiliki bukunya ya, insya Allah. Di sini semua saya kupas tuh. Perseturan saya masalah itulah. Apa? Saya kapok? Enggak, kita mau bikin pesantren berapa kali diganggu terus ya. Bikin pesantren selalu direcokin, dibatalkan, diganggu. Masa kapok? Enggak, kan? Bikin film pendek. Udah biaya dikeluarin, sudah hunting lokasi, yang punya lokasi sudah enak, seneng, diganggu lagi, batal filmnya. Mau kapok? Ya enggak, urusan gitu kok kapok. Gitu kan, apalagi bikin lagu suruh kapok nggak bisa, nulis kapok nggak bisa. Gitu kan, gitu tuh, kurang lebihnya seperti itu. Apa mana? Kita mau zoom ini jam 8 ya dengan lawyer ya. Ya. Jadi kalau untuk urusan kapok, ya. Kalau untuk urusan kapok ini ya Bi ya, tidak ya Bi ya. Oke, mumpung saya ingat ya, karena ini masalah kapok ya. Ada di halaman berapa itu? Sebentar. Selamat tinggal semuanya, terus kejujuran dan kedangkalan nalar. Nah ini di halaman 131. Ini kalau kan masih banyak ini yang nanya kapok apa enggak ini ya, di halaman 131. Dengan posisi saya ditahan, apa kalian berpikir kalian menang? Demi Allah, kalian tidak menang, gitu kan? Dan demi Allah sama sekali saya tidak kalah. Karena ini bukan urusan menang dan kalah. Ini urusan hak dan batil, gitu kan? Dengan saya ditahan, apa kalian pikir saya hina dan terhina? Terus apa kalian pikir kalian mendapatkan sebuah kemuliaan dengan aku ditahan? Demi Allah, secuil pun saya tidak merasa hina dan terhina. Ya buktinya tamu 24 jam keluar masuk kayak pulang umroh. Dengan saya ditahan, apa kalian pikir saya jatuh? Dan kalian membubung tinggi, sementara saya jatuh. Tidak, demi Allah, tidak 1 senti pun saya jatuh. Karena saya memang tidak sedang mencari kedudukan apapun, gitu kan.
Kalian tidak akan bisa mengalahkan saya karena saya tidak mencari kemenangan atas apapun dan atas siapapun. Kalian tidak akan pernah bisa menjatuhkan saya karena demi Allah saya tidak mencari atau mengejar kedudukan apapun. Jadi jatuh dari mana saya? Enggak. Kalian tidak akan bisa pernah menghinakan saya karena saya tidak pernah membutuhkan kemuliaan gelar apapun. Saya nggak butuh kemuliaan, saya nggak butuh nama baik, saya nggak butuh image, saya nggak butuh acting untuk menjadi orang yang santun, baik, enggak. Inilah saya. Saya lebih baik dibenci orang-orang munafik ya, saya lebih baik ditampar orang berilmu daripada dipuji-puji orang-orang munafik dan penjilat. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalian tidak akan pernah bisa menghinakan saya karena saya tidak butuh kehinaan, saya tidak butuh kemuliaan. Kalau memang saya mulia, ya terserah. Orang anggap saya mulia, terserah. Orang anggap saya hina, terserah. Ya, itu nanti di hadapan Allah hitung-hitungannya. Kalian tidak akan pernah bisa menyakiti saya karena saya pada hakikatnya sudah menyatu dengan semua rasa sakit itu sendiri. Gak ada rasa sakit. Aku sudah bersahabat dengan rasa sakit itu sendiri. Bahkan aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Kalian tidak akan pernah bisa merendahkan harga diriku karena aku tidak pernah menjual nilai diriku ya dengan manusia siapapun, dengan industri manapun. Saya tidak pernah menjual nilai diriku. Maka aku nggak pernah merasa tidak akan pernah merasa rendah diri atau merasa tersakiti. Lihatlah di media sosial, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di media sosial lainnya. Mereka ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menyerang, memfitnah, merendahkan saya. Dan lihatlah sampai detik ini, apa saya kalah? Apa saya hina? Apa saya lelah? Lihat, demi Allah, ya kan? Saya demi Allah tidak, karena pada hakikatnya saya berusaha melepaskan diri dari semua energi atmosfer yang mengandung unsur sanjungan dan cacian. Disanjung terserah, dicaci terserah maksudnya. Aku lepas dari dua-duanya. Gitu saudaraku ya. Nah, pujian dan bulian apalagi hanya dunia yang receh ini. Gitu saudaraku. Itu ada di buku ya. Ada di buku ya. Yang berminat boleh nanti dihubungi nomor di bawah ini ya. Kalau untuk suara lantang ya masih menggebu-gebu saudaraku. Kadang ya Allah ngeri-ngeri sedap gitu ya Abi ya. Ya dimiliki lah ya bukunya ya dimiliki. Harganya berapa? Ini 100 lah, kasih 100 ya. Lupa. Ya, ini ada foto-foto masa remaja saya. Waktu saya nggak pakai baju, teriak-teriak di jalan, nggak pakai baju. Ada foto abah saya dengan keluarga besar Genggong. Insyaallah 100 insyaallah ya. Insyaallah 100 nanti. Dan uangnya juga dipakai jalan dakwah. Di jalan dakwah. Ya berikutnya Abi, kapok sudah dijelaskan sama Abi. Program kedepannya Abi bagaimana? Ini kan kita kan sekarang lagi mengembangkan bisnis madu. Abi sudah menyusun sistem untuk kedepannya. Oh iya, mumpung saya ingat. Oke. Jadi nanti ke depan kita rubah saudaraku ya. Jadi gini, kita sudah ngomong kemarin. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu nggak boleh putus, nggak boleh selesai sampai nyawa kita lepas. Nah, cuman kita sudah kita belajar realistis ya. Di penjara itu enak ya, di penjara itu nikmat. Cuman kan ya lebih nikmat lagi kalau tidak di penjara kan gitu kan. Karena di luar penjara tentu banyak yang lebih bisa kita kerjakan gitu maksudnya. Betul. Nah, jadi kita akan jihad ekonomi ya. Kalau Habib Rizik jihad akhlak ya, revolusi akhlak, kita akan jihad ekonomi. Jadi kita nggak berhenti ya. Pokoknya kita gini aja lah, kita bermain cantik lah. Kalau ada RT, ada lurah, ada camat gitu kan, ada presiden umpama ini menggusur rumah rakyat di sana ya udah kita di sini bangun rumah rakyat gitu kan. Ya semampu-mampunya. Kalau tiba-tiba ada Pak Lurah, ada RT, ada RW membuat rakyat lapar ya di sini kita ngasih makan, kita kenyangkan rakyat, gitulah. Ya dan tanpa ada rezim ini pun, tanpa saya masuk penjara, kita sudah jalankan itu. Betul. Kita sudah bedah rumah ya, kita infak sudah beras. bangun masjid, bedah masjid. Infak beras. Kita punya infak 1000 masjid. Dan berhenti ditahan itu pandemi ditahan itu sudah dapat 89 masjid.
bukan partai politik, ya, bukan politikus, ya, bukan kader partai. Ya kan, saya ini rakyat biasa cari uang sendiri, yang bayar pajak, ya punya rakyat lah intinya. Tapi bisa bangun 89 masjid dengan izin Allah gitu kan. Tanpa uang partai, tanpa uang apalah itu, uang subhat gitu ya. Kemudian infak beras ya, infak beras. Kita akan jalankan itu tiap Jumat. Setiap Jumat itu minimal 300 kilo. Di luar pesantren. Tiap Jumat 300 kilo ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Rencana makan gratis. Oh ya, dari dan Jumat terutama ini rencana. saudaraku ya. Jadi saya kemarin di penjara itu ketemu orang pajak, ketemu ekonom, ketemu akuntan, gitu ya, ketemu orang-orang hebat. Gitu. Jadi kita diskusi, terus saya lahirkan satu sistem di dalam penjara itu ya. 5 menit terakhir lah ya. Saya bangun satu sistem. Jadi lahir satu perusahaan PT GN13 apa Gusnur 13? Gusnur 13. PT Gusnur 13. Jadi kita sudah usaha madu ya, kita sudah usaha beras organik, baju koko, apa lagi? Baby oil apa? Coconut oil ya. Sabun wajah, apa lagi? Kopi, sabun apa ya? Gula aren. Gula aren. Usaha kita tuh banyak. Kita ini pedagang. Nah, cuman selama ini kan kita hanya pedagang. Nah, tapi dalam penjara kemarin saya lahirkan satu sistem yaitu ya semacam jaringan ya, semi multi level gitulah ya, tapi bukan 100% multi level, bukan. Nah, ini contohnya madu ini. Nanti kita akan jihad ekonomi lewat sini. Jadi yang Anda belum gabung, ayo gabung ya. Kita sudah punya grup ya, grup agen ya. Jadi intinya gini, selama ini kan kita ini jualan madu ya. Orang beli madu ke kita, terus orang jual lagi, sudah putus kan? Putus, hanya gitu saja. Tapi sekarang tidak, saudaraku. Sekarang kita sudah bikin sistem ya. Bahkan kita sudah bayar servernya itu di Singapura kemarin. Kita sudah bayar server, kita sudah gaji IT, itu setahun kita gaji, kita sudah gaji desainer, editing, kita sudah bayar pajak, semuanya kita sudah penuhin itu ya, legalitasnya itu ada sistem ya. Nah, sekarang enggak, saudaraku. Jadi kalau Anda bergabung dengan kita Madu GN13 ini, Anda daftar jadi agen, nanti Anda dapat kartu ya, kartu member itu bukan kartu sakti ya. Yang nganggur dibayar itu bukan. Ini kartu member ini ya. Terus Anda dapat produk. Intinya begini. Madu ini kalau Anda minum, Anda sehat. Jasmanimu sehat. Kenapa? Kita nggak boleh sombong tapi ya. Kalau sombong dosa ya. Cuman kita akan ngomong apa adanya ya. Madu ini sanatnya jelas. Kita punya kebun sendiri. Kita punya kotak sendiri. Kita punya lebah sendiri di Riau. Ya, kebun kita, lebah kita itu di tengah-tengah kelapa sawit dan pohon akasia karpa. Jadi madu ini dihasilkan dari saripatinya kelapa sawit dan akasia karpa. Kita nggak ngulak ke tuku, kita nggak ngulak ke orang, kita panen sendiri, kebun sendiri. Nanti biar tampilkan sama Dinor ya. Nah, dari kebun langsung dikirim ke Jawa. Terus dirukyah. Ada rukyah, ada beberapa ustadz yang zuhud, yang qonah, yang nggak mau direkam itu waktu proses rukyah. Tapi ada sebagian kemarin sudah kita rekam. Nah, setelah dirukyah baru masuk botol. Jadi nggak melalui proses apapun, benar-benar murni. Makanya kita pilih botol beling karena kalau plastik pasti pecah ya. Karena enzimnya kuat, zat gasnya kuat. Makanya untuk orang kencing manis, apa macam-macam itu enak gitu. Ini dari sanad madunya dulu jelas ini, berkualitas. Nah kan, diminum sehat, jasmani, karena ini benar-benar 5 terbaik di dunia. Kemudian jasmani sehat, rohani sehat karena ada ruqyahnya. Ya siapa tahu dalam dirimu ada energi jahat, ada energi busuk, energi buruk, sihir, santet, jin atau macam lah ya. Nantilah kalau Anda sudah jadi agen, Anda akan masuk ke grup, Anda akan tahu nanti aneh-aneh di situ testimoninya itu. Ya ada yang kesurupan, ada yang rumahnya panas gitu macam-macam dan semua selesai setelah di dalam rumah itu ada madu GN itu. Bukan tahayul, memang ada ruqyahnya. Nah, diminum sendiri sehat, dijual lagi dapat untung. Ya kan? Untungnya 20.000, 30.000 gitu ya. Nah, di balik itu semua kita nggak putus, Anda masih dapat reward. Ya, kalau di bank itu reward lah. Kalau di perusahaan-perusahaan itu reward atau poin ya. Anda dapat poin. Jadi setiap produk ini ada poinnya. Poin itu duit.
Nah, poinnya nggak tanggung-tanggung, saudaraku ya. Mulai dari yang kecil, TV 50 in, kulkas 2 pintu, terus kemudian motor yang harga 20 juta ke atas, terbaru ya, Vario atau apalah. Kemudian umroh ya, sampai 1000 poin umroh. Terus kemudian ke Turki, wisata religi ke Turki, suami istri. Nah, coba bayangkan. Jadi ada karir di sini. Ada leadership, ada bimbingan, ada sistem. Ada jaringan gitu ya, saudaraku. Jadi kalau Anda bisa satu referensi, Anda bisa referensi satu orang, daftar ya, ayo gabung yuk ke GN yuk sama Gus Nur, gabung di bawahnya Anda. Maka seumur hidup Anda dihargai oleh GN. Seumur hidup. Selama orang yang ada referensi ini di bawah ini belanja, walaupun Anda sedang tidur, sedang sholat, maka Anda dapat reward. Selama orang ini belanja. Bayangkan kalau ada 10, 50, 100 atau 1000 orang referensi di bawah Anda freedom, Anda pensiun, Anda bebas finansial. Bukan multi level. Kalau multi level itu harus nusuk kedalaman, seminar gitu kan. Anda harus tutup poin tiap bulan, dikejar poin. Enggak. Kita sudah godok ini secara syar'i ya, dan ini tidak ada yang didolimi. Karena reward itu, poin itu adalah keuntungan bersih dari GN yang kita kembalikan ke agen ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dalam masa pandemi, dalam masa PPKM, dalam masa-masa depan yang nggak jelas, ekonomi yang nggak jelas, yuk bersinergi dengan saya, bangun ekonomi umat, lillahi ta'ala, gabung sama saya, jadi keluarga besar GN13 di bidang madu, kita bangun karir di sini. Bahkan nanti kita akan bikin sekolah ekonomi gratis lah di sini ya, seminggu sekali. Anda boleh datang nanti ke sini, kita share jadwalnya, konsultasi gratis. Kita kupas tuntas. Anda boleh bawa ahli matematika, Anda boleh bawa ahli ekonom, kita konsultasikan. Cari titik celahnya. Insya Allah Anda tidak akan temukan. Karena kita sudah godok dengan syariah betul-betul. Amin. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini akan kita jadikan senjata, amunisi untuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita nggak akan ngemis-ngemis proposal ke pejabat, haram hukumnya ya. Dan selama ini kita nggak pernah seperti itu gitu loh. Nah, jadi kita akan jihad. Ayo kita bergabung saudaraku menjadi keluarga besar GN13, bergerak di bidang madu. Dan ada nggak usah kecil hati ya. Nggak ada resikonya. Di luar sana ada orang yang jual narkoba. Detik ini aja masih ada itu yang jual narkoba, jual harga diri, melacurkan diri, jual idealis, korupsi, koruptor, ya kan? Padahal itu resikonya ada ya, dosa ya, masuk penjara. Tapi ada orang yang rela melakukan. Nah, sedangkan ini nggak ada resikonya. Ada sih resikonya sehat, terus resikonya punya duit, dapat penghasilan tambahan. Nah itu resikonya. Tahu-tahu dapat TV, dapat kulkas, dapat motor, dapat wisata religi ke Turki, ya itu resikonya. Nggak ada resikonya. Jadi Anda jangan berpikir yang negatif dulu lah ya. Kita kenalan dulu nanti insya Allah ya. Oke. Cara gabung nanti hubungi nomor di bawah ini ya, insya Allah. Kita sudah punya sistem. Ya, kita sudah punya alat-alat promonya, toolsnya itu kita sudah siapkan semua. Pajak kita bayar, server kita yang beli, IT kita yang gaji. Ya, semua kita yang gaji. Tiap hari itu kita share promo-promo pendek 1 menit itu ya, kita share. Semua kita yang siapkan, Anda tinggal jalan. Insya Allah. Tinggal menyebarkan, tinggal disebarkan. Nah, sekarang saya balik tanya nih, jujur. Mama per hari, ini ngomong enggak apa-apa, belak-belakan, Bro Kosuto. Nggak usah ditutup-tutupi, tapi jujur. Per hari minimal untung bersihnya berapa? 1 juta. 1 juta, 500 sampai 1 juta Per hari? per hari. Itu bersih? Bersih. Oh, ya tapi untuk pesantren Oke, maksudnya untuk pesantren. Karena kan nanya bersihnya keuntungan kita kan, GN kan. 500 sampai 1 juta. Ya, bisa itu lebih, untuk bisa membiayai kurang. pesantren, untuk membiayai hidup. Nah, bisnis ini dan itu dikerjakan nggak door to door ya, Boten. nggak keluar rumah ya. Boten, Demi Allah. cuman di rumah saja. Nah, Hanya lewat handphone. istri saya ini saya nggak seizinkan keluar 1 jengkal di depan pintu itu jualan madu, nggak. Jadi jalannya hanya di rumah, di depan handphone, di depan laptop. Tapi bisa punya penghasilan 500.000 sampai 1 juta per hari. Loh, terus mau usaha apa gitu loh? Anda mau cari usaha apa tuh?
Monggo. Jangan nolak dulu ya, jangan negatif dulu. Minimal taaruf dulu lah ya. Lumayan lah 1 juta. Ya kalau kita kan memang sudah punya prinsip bahwa kalau punya penghasilan 1 juta, kadang-kadang yang 600 disedekahkan, yang 700 disedekahkan. Lebih banyak untuk kemaslahatan umat. Ya terutama pesantren itu sudah menyita waktu banget itu, pikiran dan uang. Nah, tapi kalau Anda punya penghasilan 500 sampai 1 juta per hari kan ya lumayan lah ya. Lumayan, subhanallah. Gitu ya. Ini sekedar. Jadi kita akan fokus ke bisnis ya, insya Allah ya. Kita akan terus kayaknya minggu ini kita akan launching produk baru. Insyaallah, insyaallah. Kopi ya, nanti ditampilkan deh ya. Kita akan launching kopi herbal. Kita akan launching produk baru kopi ya. Apa lagi? Kita mau Zoom ini jam 8. Sampun. Insyaallah sudah. Yang berminat mungkin untuk buku dan kopi langsung dihubungi nomor di bawah ini. Jangan negatif dulu tadi katanya Abi, silahkan hubungi dulu nomor yang tertera ini, tanya dulu ini madunya gimana gitu kan, bisnisnya gimana, kok katanya tadi jaringan apa segala macam, tanyakan dulu ya. Nih di sini kita punya grup agen madu ya, nanti ditampilkan di screenshot ya nanti ya. Kita punya grup agen madu. Jadi ternyata di Taiwan, di Hong Kong, di Abu Dhabi, Sukabumi ya, Cianjur, Bali, Jakarta, mana lagi? Singapura ya. Jadi Anda jangan remehkan bisnis ini. Ini bisnis global ya, saudaraku. Nanti kalau Anda sudah masuk ke grup ini, baru Anda merasakan auranya nanti. Ya, betul. Gitu. Karena memang madu kita kan murni ya, Bi. Gitu kan. Jadi testimoninya itu pun juga luar biasa, bukan abal-abal, enggak dibuat-buat. Mosok ada yang testimoni mata katanya apa itu agak-agak kering, Ibu Iis Aziza mana kan? Tangerang ya, Bekasi Tangerang gitu loh. Abi baca itu. Terus Ustadz Hipni juga itu gimana matanya? Jadi sudah mulai agak terang katanya gitu. Bukan, maksudnya kenapa? Katarak atau berair atau apa? Kering matanya, sering di depan laptop kan, gitu loh. Jadi diteteskan ke air, terus habis itu kayak dipakai bilas-bilas gitu mata. Sama Ustadz Hipni juga yang di Samarinda. Ustadz Hipni kenapa? Jadi tuang ke air, dibuat semacam wudhu. Kayak wudhu gitu Abi. Jadi dibilas-bilas gitu, itu antara percaya dan tidak percaya gitu. Enggak peliket gitu wajahnya. Kan pakai air saya. Oh, tapi kan sedikit. sedikit kan. Ya sama dengan yang dulu yang ibu pejabat yang masak rendang tiba-tiba basi, besok open house tiba-tiba sekarang basi. Terus nggak ada jalan keluar, ditetesin madu, diangetin, tiba-tiba basinya hilang, lendirnya hilang dan enak gitu ya. Mana aneh ya. Untuk gangguan jin juga ada itu yang Ibu Nurrohmah itu deh ya, yang di daerah Jawa Barat juga itu. Gimana? Anaknya kayak gelisah, susah tidur, pokoknya gangguan jin lah. Beli ini, alhamdulillah sudah bisa tidur, sudah bisa normal lah gitu loh. Itu bukan karena madunya, tapi karena ruqyahnya ya, kan ada doa ruqyah itu kan tanpa batas. Betul. Gitu ya. Kalau madunya untuk wilayah jasmani, kalau ruqyahnya itu wilayah rohani. Ya, dimensi-dimensi batin lah, non medisnya lah gitu. Betul. Terus banyak lagi testimoni nanti ya di grup agen itu banyak. Nanti bolehlah Adik tampilkan testimoni Adik ya di sini ya. Ya sudah intinya gitulah. Kalau memang Anda itu sudah nyaman hidupnya, kaya, raya, duit sudah cukup, yang dimakan besok sudah ada, SPP anak lancar, ekonomi lancar, istri sudah cantik, sudah glowing ya. Ya udah, abaikan video ini itu kan. Tapi kalau Anda dimakan besok masih susah gitu kan, bingung kerja apa, bisnis apa gitu kan. Ya kan PPKM, apalagi COVID, stres gitu kan, belanja besok apa kata besok gitu kan. Apalah intinya lah, hidup Anda ruwet gitu kan. Ya, maka Anda perlu perhitungkan ini video ini gitu kan. Enaknya lagi bisnis madu ini Abi, kita tuh nggak perlu door to door lah. Kita kan PPKM sekarang kan susah kemana-mana, tinggal WA saja kan, nanti dikasih tahu caranya untuk broadcast itu kan.
Jadi di rumah Kalau door to door itu penjual madu. Kalau kita kan businessman, bukan penjual. Ada film juga bisa. Ada sistem. Sambil film juga. jadi sampun ge? Oke. Sampun ge? Sampun. Cukup ge, kurang 5 menit lagi jam 8. Ya udah. Ya Oke, sudah, kita mau oke. zoom, kita akhiri. Oke, karena habis sudah mau zoom ini sebenarnya masih banyak sekali yang mau dipertanyakan. Titipan-titipan dari jamaah juga banyak sekali pertanyaan. Insya Allah nanti jumpa lagi. Kapan-kapan kita podcast lagi dengan beliau, dengan Abi. Yang minat buku sama madu untuk tanya-tanya silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Barakallah semuanya sahabatku. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini podcastnya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.